Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin ikhwati azzakumullah. Di antara yang mempengaruhi ilmu seseorang itu bermanfaat atau tidak, atau ilmu seseorang itu memiliki asar pengaruh dalam jiwanya atau tidak, maka ini dimulai sejak pertama dia menuntut ilmu, di mana ilmu tersebut membekas di dalam jiwa karena ilmu itu diperlakukan dengan benar, ilmu itu diterima dengan benar. Karenanya para ulama telah memberikan kepada kita kaidah-kaidah di dalam tata cara kita menuntut ilmu. Maka di kesempatan kali ini kita sedikit melihat apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin tentang adab-adab para penuntut ilmu. Di poin pertama beliau mengatakan bahwa penuntut ilmu itu yang pertama kali harus dilakukan adalah taharatul nafsi an radailil akhlaq wa mazmumul awsaf. Kata beliau, seorang penuntut ilmu itu harus membersihkan jiwanya dari buruknya akhlak dan sifat-sifat yang tercela. Sungguh ini ikhwati azakumullah merupakan satu hal yang sangat penting di dalam menuntut ilmu. Adanya akhlak yang melatar belakangi ilmu tersebut, sikap yang baik, perilaku yang baik, akhlak yang mulia, ini akan membuat ilmu itu semakin cemerlang, semakin baik. Kalau kita dapatkan dua orang, yang satu berilmu tinggi namun akhlaknya buruk, dan yang satu ilmunya sedang-sedang saja tetapi akhlaknya tinggi, maka dengan akhlaknya tersebut dia menghiasi ilmu itu semakin lebih terlihat cemerlang. Dan terutama di antara akhlak yang mulia tersebut adalah al-akhlaq ma'allah ta'ala, akhlak terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Yaitu setiap menuntut ilmu tersebut harus membersihkan jiwa-jiwanya dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat takabur, sifat-sifat kemusyrikan. Dia harus membersihkan jiwanya tersebut. Karena itu, inilah yang semestinya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Al-Imam Al-Ghazali memberikan permisalan atau memberikan perbandingan tentang akhlak ini. Kata beliau, idzil ilmu ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah ibadahnya hati. Ya. Jadi ada ibadah itu yang sifatnya zahiriyah, ada sifatnya ibadah batin. Dan ilmu itu termasuk ibadah batin. Maka kata beliau, al-ilmu ibadatul qalbi wa salatus sirr, dan itu adalah salat secara rahasia di dalam hati, penyembahan kepada Allah di dalam hati dengan ilmu tersebut. Wa qurbatul batin ila Allah taala, dan itu adalah kedekatan jiwa, ya, kedekatan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu itulah orang mengenal Allah tabaraka wa taala. Maka dengan ilmu ini dia beribadah kepada Allah di dalam batinnya. Maka kata beliau, kama la tasihhu as-salatu allati hiya wadifatul jawarih az-zahirah illa bi tathhiril zahir. Kata beliau, sebagaimana tidak sahnya salat, ya, salat kita yang kita lakukan itu tidak akan sah, yang salat itu merupakan ibadah lahiriah. Kita ruku, kita sujud, itu semuanya terlihat secara lahiriah. Kata beliau, ibadah lahiriah ini la tasihhu, tidak sah salat tersebut illa bi tathhiril zahir, kecuali kita mensucikan lahiriah kita. Kita harus berwudu, kita harus memakai pakaian yang bersih, kita harus menempati tempat salat musalla yang bersih, bersih dari najis, bersih dari hadas. Barulah salat itu bisa diterima. Yaitu dengan membersihkan zahir kita anil ahdath wal akhbath, baik itu dari hadas maupun dari najis-najis.
Lalu kata beliau, fakadzalika, maka demikian juga la tasihhu ibadatul batin, la tasihhu ibadatul batin wa imaratul qalbi bil ilmi, ya, maka sebagaimana salat tadi tidak sah tanpa adanya pensucian lahiriah, maka kata beliau begitu pula ibadah batin, menghidupkan hati dengan ilmu, itu la tasihu, tidak akan sah, tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak akan menjadi ilmu yang benar, illa, kecuali ba'da taharatihi anil khaba'ithil akhlaq, kecuali hati tersebut sudah disucikan, dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang tercela, sehingga hati tersebut bersih. Dan ini ikhwati azakumullah sering disebut oleh para ulama dengan istilah al-ikhlas. Al-ikhlas yaitu memurnikan jiwa, memurnikan tujuan-tujuan, memurnikan segala keinginan-keinginan, sifat-sifat yang buruk dari hati, supaya ilmu itu nampak, ya, supaya ilmu itu terang benderang. Karena itu ikhwati azakumullah, bersihkanlah hati kita, jiwa kita ini dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat hasad, sifat dengki, sifat ingin pamer, sifat ingin dipuja-puji oleh manusia. Maka dengan ilmu tersebut kita ikhlas, menjadikan tujuan kita menuntut ilmu adalah hanya sekedar kita mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian, ini wadhifah yang pertama dari penuntut ilmu. Akan kita lanjutkan pada seri berikutnya di sifat-sifat para penuntut ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.